Hai Sobat Pena, sebuah pernyataan kontroversial kembali mencuat dari politisi senior Partai Gerindra, Fadly Zon. Dalam sebuah wawancara yang tayang pada 11 Juni lalu, Fadly menyebut bahwa tidak ada bukti yang kuat yang mendukung klaim terjadinya pemerkosaan massal dalam tragedi kerusuhan Mei 1998. Ia bahkan menyebut peristiwa itu sebatas cerita dan rumor yang tidak terbukti secara hukum maupun sejarah. Bagaimana pandangannya? Apakah memang itu penting Sangat keterlibatan penting. perempuan? Malah saya ikut mendorong sejarah perempuan harus diperkuat. Termasuk apa yang dialami oleh perempuan dalam peristiwa kerusuhan Mei 98, misalnya apakah itu Pertanyaannya begini, sejarah perempuan kalau itu menjadi domain kepada isi dari sejarawan, apa yang terjadi? Kita nggak pernah tahu, ada nggak fakta keras. Kalau itu kita bisa berdebat. Nah, ada perkosaan massal, betul nggak ada perkosaan massal? Apa kata siapa itu? Itu nggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Oke. Ada nggak di dalam buku sejarah itu? Nggak pernah ada. Ya. Nah, rumor-rumor seperti itu, menurut saya tidak akan menyelesaikan Meskipun persoalan. itu ada di tim pencari fakta juga yang pada saat Kan itu dibentuk ya. Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Oke. Maksud Ya, saya adalah sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa. Ya. Dan tone-nya harus begitu. Pernyataan tersebut sontak menuai gelombang kecaman dari berbagai kalangan, khususnya para aktivis perempuan dan sejarawan yang selama ini mendokumentasikan kekerasan seksual sebagai bagian nyata dari luka sejarah bangsa. Sejarawan sekaligus aktivis perempuan, Ita Fathia Nadia, yang terlibat langsung dalam tim relawan kemanusiaan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, menilai pernyataan Fadly Zon sebagai bentuk penyangkalan sejarah yang berbahaya. Menurutnya, kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya etnis Tionghoa, telah terdokumentasi secara resmi melalui laporan tim gabungan pencari fakta. Dan didukung oleh laporan tim relawan kekerasan terhadap perempuan yang kebetulan pada saat itu saya menjadi pemimpinnya. Tercatat ada 150 perempuan, 165 perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Dan salah satunya adalah Ita Martadinata. Peristiwa yang dialami Ita Martadinata sangat berat dan traumatis. Bahkan dalam buku Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6 pada halaman 609 tercatat jelas peristiwa pemerkosaan massal yang terjadi di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya hingga Solo selama kerusuhan Mei 1998. Data ini bukan sekedar testimoni, tetapi didukung oleh kerja investigatif dan laporan resmi yang dikaji negara. Penting dicatat, Presiden B.J. Habibie pada Oktober 1998 juga telah mengakui secara terbuka hasil temuan TGF, termasuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Pengakuan tersebut menjadi dasar pendirian Komnas Perempuan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban kekerasan berbasis gender dan etnis. Pernyataan Fadly Zon yang mengaburkan fakta sejarah ini dianggap tidak hanya melukai para korban yang hingga kini masih mengalami trauma berat, tetapi juga membuka kembali luka kolektif bangsa yang belum sepenuhnya sembuh. Para pengamat menyebut, pembungkaman sejarah lewat narasi belum terbukti adalah bentuk impunitas yang bisa menghambat keadilan transisional. Negara justru semestinya memperkuat pengakuan dan pemulihan terhadap penyintas, bukan menegasikan penderitaan mereka. Dalam konteks hukum dan hak asasi manusia, penyangkalan terhadap kekerasan seksual massal bisa dikategorikan sebagai bentuk reviktimisasi, memperpanjang penderitaan korban, dan menghambat keadilan yang seharusnya mereka terima. Kritik dari publik semakin keras, menuntut klarifikasi dan pertanggungjawaban politik atas pernyataan tersebut. Sebab dalam negara hukum yang demokratis, kebenaran sejarah tidak bisa dikaburkan oleh narasi pribadi yang tidak berdasarkan fakta. Dari Bekasi, saya Lulu melaporkan.